namanya siapa? Boleh, nama saya adalah Zainal Abu Bakar Harun. Bagaimana kabar Bapak untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini keadaan sehat walafiat. Tapi nampaknya Bapak seperti tidak bersemangat ya untuk datang ke sini. Kalau begitu langsung saja, apakah ada sesuatu yang ingin Bapak diskusikan kepada saya sehingga Bapak bisa datang untuk menghampiri saya ke sini? Nampaknya Bapak enggan untuk bercerita kepada saya. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang ada di pikiran Bapak untuk saat ini? Apalagi untuk usia Bapak sekarang. Memang ada permasalahan, cuman enggan saya mau ceritakan karena ya namanya orang tua. Kalau boleh ceritakan nantinya nggak enak didengar. Baiklah, saya mengetahui jika Bapak merasa ragu untuk berceritakan kepada saya, atau Bapak memang segan untuk menceritakan. Tapi apakah benar-benar ada masalah yang ingin Bapak ceritakan? Memang ada permasalahan, setiap manusia itu ada permasalahan yang ingin diceritakan, cuman kadang-kadang mau diceritakan itu jadi dasarnya kalaupun diceritakan nanti rahasia pribadi Bapak ini ketahuan sama tempat ininya, ya tempat diskusinya. Iya, jadi begini Pak, di dalam dunia bimbingan konseling itu ada asas. Asas itu ada 4, salah satunya itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu sendiri ialah data ataupun informasi yang saya dapat dari klien saya akan dijaga sangat baik oleh sebagai konselor dalam dunia bimbingan konseling. Betul itu. Kalau memang nggak bisa merahasiakan, bisa nggak kita sedikit Bapak ceritakan tentang permasalahan yang ada kita diskusikan. Jika saya boleh tahu, apa yang telah dipikirkan oleh Bapak, apalagi untuk seusia Bapak yang sekarang, mohon maafnya sudah memasuki masa lansia ataupun lanjut usia. Boleh diceritakan Pak, apa sebenarnya permasalahannya? Sebenarnya begini, dulu ya namanya orang tua, jadi semangat bekerja berusaha untuk anak udah terlampaui, udah dilaksanakan. Di saat-saat menginjak usia lansia ini, semangat udah turun karena anak sudah bisa berusaha. Jadi sekarang saya tinggal beristirahat, disuruh beristirahat sama anak-anak, namun keluhannya sama bapak, bukan papa. Kadang-kadang mereka pulang capek, jadi selaku orang tua ini merasa terasingkan sama anak, oleh anak. Anak jarang komunikasi, jarang istilahnya kita ngobrol, guyon dalam satu ruangan, dalam ruangan keluarga. Karena mereka capek, alasan mereka capek. Jadi kayaknya bapak ini hidup di dalam rumah tangga kita sekarang ini ngerasa terasingkan oleh anak. Baiklah, jadi intinya pada permasalahan yang Bapak ungkapkan ialah Bapak merasa bahwa Bapak tidak merasa sedang diacukan oleh anak Bapak, dan Bapak merasa, apakah Bapak berpendapat bahwa Bapak tidak berguna untuk keluarga atau bagaimana dari usia Bapak yang sekarang? Kalau orang tua bukan menganggap tidak berguna, cuman ada perasaan orang namanya orang tua terhadap anak. Ada rasa-rasa, ya namanya semakin usia tua semakin perubahan perasaan itu jelas ada. Setiap orang tua jelas ada perubahan. Ada merasa tersinggung terhadap pembicaraan anak, karena anak begini, padahal bukan ngomongin orang tua, tapi ngomongin cucung sendiri, selaku orang tua tersinggung. Nah itulah orang tua terhadap semua anak. Kalau boleh tahu, apakah setiap hari Bapak merasa bahwa mereka mengacukan? Ya enggak juga sih, cuman ada di saat-saat tertentu. Kadang-kadang ya namanya itu tadi, ya kembali ke awal, bahwa orang tua ini di saat-saat tertentu ada merasa kecewa atau ngerasa gimana lah, namanya orang tua ya. Nggak bisa kita ceritakan sedetail mungkin, kalaupun nanti menyinggung pula dalam keluarga, akhirnya anak dengan bapak lebih renggang silaturahminya enggak.
tambah komunikasi tambah kejauhan. Jadi pada intinya permasalahan yang bisa saya ambil yaitu Bapak merasa terasingkan, ditambah lagi untuk usia Bapak yang sekarang Bapak lebih banyak beristirahat di rumah dan tidak seperti masa yang sebelumnya yaitu sering bekerja untuk rumah, untuk anak dan untuk keluarga yang lainnya. Dan Bapak juga merasa bahwa anak Bapak merasa acuh untuk Bapak. Dan Bapak juga merasa bahwa kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak membuat pikiran itu ada dalam Bapak. Baiklah Pak, saya senang sekali dengan keterbukaan Bapak kepada saya. Karena jarang sekali ada orang yang sangat mengapresiasikan diri mereka kepada saya. Ya, saya sebetulnya memang ada kisah bahasanya hidup orang tua terhadap anak. Ya, cuman kadang-kadang mau terpikirkan sementara anak ada keluhan juga, pulang kerja capek. Nah, jadi saya kadang-kadang merasa tersinggung bahwa orang tua udah agak diacuhkan sama anak, istilahnya udah komunikasi dalam keluarga udah jarang, dia pulang capek, seolah-olah saya tidak pernah merasakan seperti dia dulu. Sedangkan saya selaku orang tua terhadap sama anak bekerja keras untuk kepentingan anak, kehidupan anak dan keluarga. Nah, setelah anak-anak ini sudah berpencar, berkeluarga segala macam, udah bisa berusaha, saya kayaknya udah terasingkan oleh anak. Itu yang jelas, itu yang saya bisa ceritakan. Kenapa orang tua ini, ya namanya orang sudah masuk usia lanjut atau usia lansia, masuk usia lansia, kadang-kadang udah pikirnya udah dua macam. Bukan saja berpikir dalam keluarga, yang jelas dalam keluarga ini bahwa mungkin anak saya pernah berjalan seperti saya, anak. Nah, seperti itu kebalikannya, orang tua berpikir, oh saya pernah dulu seperti anak. Jadi pertukaran seperti itu, sama dengan anak, dengan si anak nanti akan berusaha seperti juga. Masuk usia lanjut, usia dini, sudah usia tua, dia akan berpikir kembali ke bawah lagi. Jadi kembali ke asal. Jadi hal ini sama-sama bolak-baliknya sama ketemunya. Cuman namanya orang tua nggak tahu ajal, umur, apa besok lusa. Jadi nggak terfokus lagi ke arah untuk kemajuan pribadi atau kemajuan dalam keluarga. Itu udah tergantung anak masing-masing nantinya. Jadi orang tua ini udah fokusnya sebagian besar ke arah keimanan. Itu yang jelas, karena itu yang udah mendekati kehidupan di dunia ini. Karena hidup yang sudah lanjut, kalau udah masuk usia lanjut ini, lanjut usianya berarti kan udah cukup kehidupan di atas bumi ini. Tinggal sedikit lagi, jadi mengubah waktu sedikit inilah selaku orang tua untuk mendekatkan diri kepada ketuhanan. Oh, baiklah. Jadi menurut Bapak, hal itu termasuk cara yang pernah terpikirkan oleh Bapak? Itu langkah saya yang terpikirkan. Baiklah, sangat bagus sekali jika Bapak sudah pernah memikirkan posisi itu dan Bapak pernah memikirkan bahwa hal itu pernah dialami Bapak pada masa muda dan itu pun sedang dialami oleh anak Bapak. Masya Allah banget ya Pak, untuk di usia Bapak yang sekarang pemikiran Bapak sangat terbuka. Biasanya untuk usia seperti Bapak itu jarang ada yang mau berpikiran positif, apalagi untuk memahami setiap permasalahan yang ada di Bapak. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apakah Bapak sudah merasa puas dan apakah pertemuan kali ini harus kita selesaikan? Alhamdulillah, saya juga merasa bangga dan merasa puas bahwa apa yang ada pada permasalahan di pribadi bisa terungkapkan, ada tempat komunikasinya. Itu yang jelas. Bersyukur banget bahwa ada aspirasi di dalam ini, ada untuk pengeluarannya. Jadi ada jalan untuk keluar, ada juga yang memasukkan. Ini yang sebenarnya yang saya ucapkan alhamdulillah.
Saya berharap semoga permasalahan dan apa yang telah terpikirkan di perasaan Bapak ataupun di hati Bapak, dan apa yang telah Bapak ucapkan, cara bagaimana Bapak untuk berpikiran positif dan memahami apa yang sedang dialami oleh Bapak, anak Bapak, ataupun keluarga yang lainnya, itu bakalan menjadi hal sesuatu yang baik untuk diri Bapak sendiri dan untuk keluarga Bapak. Ya, sama-sama terima kasih saya ucapkan dalam pertemuan ini, bahwa saya sudah mengungkapkan perasaan dan permasalahan yang ada di pribadi, udah terungkap ke semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pertemuan ini dengan anak, bahwa anak sedang istilahnya menata aturan kehidupan di dalam keluarga. Itu yang jelas saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Pak sudah mau mempercayakannya kepada saya. Semoga kita semua sehat selalu. Baiklah, kalau begitu saya rasa cukup ya Pak untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih sama-sama. Ya.